Ayo Pak, sama-sama kita panggil dulu orang sembuah berangkat ke Makkah semuanya, termasuk kita yang ada di Taruk tuh sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Ayo. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, baru 600-an gitu ya Pak talbiyah ya. Kalau di sini orang 4 jutaan Pak manusia yang bertalbiyah serampak kalau dengan pakaian yang sami, niat yang sami, bacaan yang sami, zikir yang sami. Inilah Pak yang disebut dengan panggilan. Baik, kita mulai ceramah singkat ini diawali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kita muliakan bersama-sama Bapak Camat Sejangkung, rekan saya Bapak Haji Nazaruddin, kemudian Bapak Kepala Kampung dan seluruh perangkat dan jajarannya, para amilin atau Pak Labai, para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, para tokoh peranan wanita, wabil khusus masyarakat kampung Sembah dan sekitarnya ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu, para undangan, para saluan, dan yang teristimewa hari ini ya, istimewa banyak Bapak Ibu. Bapak Gunawan beserta seluruh rombongan ini menjadi tamu Allah berhaji dan kepada kita semua yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi Bapak Ibu, hari itu yang terbesar nikmat adalah pertemuan silaturahim kita itu ya. Itu yang besar tuh Bapak Ibu, luar biasa. Jadi itulah haji, pertemuan tuh Bapak Ibu. Ini pertemuan tuh nikmat yang luar biasa itu silaturahim. La yadkhulul jannata qati, kata Nabi, hai umatku jangan mimpi surganya Allah kalian suka memutuskan hubungan silaturahim. Tuh Pak, silaturahim jaga itu. Dan hari itu Pak Gunawan ada 3 Pak, ada 3 agenda sila tadi itu. 3 natak satu kali putus. Nah, nanti kita tidak tahu kalau lauknya itu dah berapa macam, tidak tahu lah tuh ya. Mudah-mudahan syarat udah 3 kali 6 Pak, 18 kali lauknya deh. Yang pertama khatam Al-Quran, khatam Bapak Ibu, khatam Al-Quran. Ingat nih Bapak Ibu, sekarang tuh di kampung-kampung Pak udah langka tuh khatam Al-Quran tuh, acara-acara macam itu, acara tapung tawar, selamatan haji, umrah atau kan udah langka Bapak, jarang. Kita bersyukur kampung Sembua tuh masih banyak generasi Al-Quran. Ingat Bapak Ibu, yang dapat menyelamatkan kita nanti di hari kiamat salah satunya adalah Iqra'ul Quran, kata Nabi di sabati yaumil kiamat. Baca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran nanti mendapat syafaat oleh baginda Rasulullah nanti pada hari kiamat. Ingat Bapak Ibu, ini pertama orang-orang yang suka baca Al-Quran. Makanya kadang-kadang saya sedih Bapak Ibu, ada sedih saya Bapak Ibu, kadang-kadang orang Islam tidak punya kitab Al-Quran di rumahnya, itu ya kadang sedih gitu Bapak Ibu. Jadi saya minta masyarakat jangan tidak punya Al-Quran di rumahnya. Foto punya, motor 45 EG di rumah bertingkat, lalu Al-Quran Pak berapa lagi yang lalu tidak punya gitu. Sedih Pak gitu. Jadi bagaimana kalau orang Islam tidak punya Al-Quran di rumahnya? Hari itu kita beringat. Dan yang kedua akikah. Nah akikah, masuk sedikit materi akikah Bapak. Akikah ini bertepatan dengan kurban Pak. Cuma akikah kurban ini serupa tapi tidak sama, ingat ya. Akikah ini identik dengan hewan kambing, kipas atau biri Bapak Ibu. Saya kadang-kadang juga belum ketemu dalil fikih ada orang yang akikah pakai sapi Pak.
Karena itu tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah. Ada kan kita dengar bahasa di kampung nih, orang akikah pakai sapi Pak. Ingat ya, akikah itu hewannya kambing atau kipas atau biri-biri Bapak Ibu. Dan akikah ini identik dengan haji. Apa itu kurban? Itu di Mina, nanti saya jelaskan sedikit Bapak pakai kurban. Nah cuma saya minta pada masyarakat, akikah kurban ini hewannya sami. Cuma yang bedanya akikah dengan kurban. Kalau kurban dia boleh kambing, sapi, unta, kerbau boleh. Jadi bapak-bapak jangan coba ibu nanti korban pakai ayam bi. Biarpun ayam pancung lagi mahal ini sih. Nah, tidak boleh baik. Tidak boleh, harus pakai. Nah cuma saya kadang-kadang di masyarakat tuh kurang jeli Pak. Jangan asal motong korban atau akikah. Ada syarat hewan dia. Jadi syarat hewan kurban atau akikah ya kambing yang minimal umurnya 1 tahun. Dia harus lebih minimal 1 hari Pak lebihnya. Makanya saya minta pada masyarakat kalau nak akikah korban tanya yang tukang piare. Dah cukup umur nak kami yang ibu bapak akikah kurban belum sampai umur 1 tahun maka tidak sah akikah kurban di bapak ibu. Itu namanya sedekah biasa. Nah ingat ya. Nah kemudian hewan ini harus sehat akikah kurban sami. Tidak boleh matanya buta, korengan, cacat kakinya dan lain sebagainya. Akikah kurban tidak terima oleh Allah Pak ya akikahnya ya. Jadi harus kambing, hewan, sapi yang sehat. Ingat ya. Nah kemudian yang ketiga Pak, syarat hewan kurban ini yang harus Bapak Ibu ketahui bahwa kalau sapi minimal umur 2 tahun nih Pak, ingat nih, kalau yang kurban nih, sapi minimal umur 2 tahun. Kalau kurang 2 tahun tidak boleh Pak, kurban tidak boleh. Tapi tetap sah, cuma tidak masuk golongan kurban, jadi sedekah biasa dia. Nah ingat ya, jadi sapi minimal umur 2 tahun, kalau kambing minimal umur 1 tahun. Kalau unta Pak, nanti kami di Makkah tuh nanti Bapak Ibu nak korban unta silakan. Ini minimal tuh 5 tahun Pak umurnya kalau unta ya. Baru boleh dikorbankan umurnya. Jadi ada syarat. Dia ada syarat-syarat tertentu. Jadi kita jangan hanya sekedar motong. Nah cuma beda cara pemberiannya, pembagiannya. Kalau akikah disunahkan kita dimasak, diberikan masakannya. Ya kalau akikah Pak. Jadi ibu bapak kalau akikah ya disunahkan diberikan masakannya. Tapi mun korban diberikan mantaknya, jadi orang masaknya seorang ya Bapak itu kalau korban itu ya bedanya. Jadi harus ada beda sedikit. Nah, cuma saya minta pada masyarakat kadang-kadang yang banyak kurang teliti umur kambing atau umur, jangan hanya sekedar dibeli dipotong tapi tidak tahu syarat-syarat hewannya. Nah kurang yang jual kan kadang-kadang tidak mau tahu Pak, yang penting dia laku udah, kadang-kadang ada seperti itu. Jadi kita tidak kena syarat namanya. Ini berbicara tentang kurban. Dan kurban ini Bapak Ibu bahaya, yang mampu tuh bahaya kalau tidak mau. Kata Nabi dia mampu untuk berkorban, tidak mau korban, balik loke ke mimping. Usah nak dekat sholat dengan aku kata Nabi Pak, jauh-jauh kau jauh sholatnya. Apa yang dapat diusir Nabi Pak sholat dekat dia. Nah bagi yang mampu, yang mampu. Nah hari ini kita masuk ke macam ketiga yaitu masalah haji. Jadi hari itu Pak Gunawan mengumpulkan kita, nyarok kita Bu, silaturahim dalam rangka berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi wawasan. Dan hari itu saya dapat kehormatan untuk menyampaikan sedikit pengalaman. Tadi Pak Camat Sejam sudah menyampaikan berbagi pengalaman Pak. Artinya saya berdiri situ bukan lebih hebat, bukan. Kebetulan aja, kebetulan nih kebetulan Bu. Nah kebetulan aja, kebetulan. Iya aja kerjanya Bapak Ibu. Memang mencerita haji Pak. Tadi itu kita bahasa aja baru haji yang ke-19 kali baru umwe. Masya Allah. Dan itu baru yang ke-19 kali. Ah ini cara kena bagi haji. Nah makanya orang Sembua tuh pemula ada yang tidak cara nak bagi haji Pak, pemula orang Sembua tuh. Pemula sampai yang tidak cara bagi haji suke Bu bagi haji. Suke Pak, bagi umroh suke, nggak bisa dibayar. Nah syaratnya Bapak Ibu apa ya? Menurang Sembua atau syaratnya nak ke Makkah, syarat inyam nak pagi haji, syarat inyam nak pagi umroh pertama pasang niat dulu Bu Pak, pasang niat. Syarat kayak beda niat namanya ya. Sampai orang Islam dan syarat naik ke Makkah Pak diragukan imannya. Syarat loh Pak, niat namanya. Cuma niat dia harus usaha. Rajin. Ibu bapak niat nak ke Makkah.
Dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam Pak di toko kopi tolen udah bisa wah. Tidak bisa Bu. Ibu-ibu cara nak ke Makkah. Bangun pagi hari jam 10 pagi baru bangun. Tidak bisa Bu. Tidak bisa. Jadi Bu nak pergi haji, nak umrah, pertama pasangan, yang kedua usaha. Dan usaha ini dicantumkan, dikerjakan oleh orang-orang yang berhaji dan berumrah Pak. Kalau haji rukun yang keempat, kalau umrah rukun yang ketiga. Ini kerja Pak, sa'i namanya. Sa'i artinya kerja, usaha apa ya? Sa'i bahasa Arab. Sa'i artinya usaha kerja. Jadi orang yang berhaji, berumrah, melambangkan dia bisa sampai ke Makkah lewat usaha kerja. Saya pikir Pak Gunawan mau lain aja kalau dia pemalas Pak, dah bisa pagi haji, tidak mungkin Bapak Ibu. Jadi ada Pak orang ya cara nak ke Makkah. Tapi kesah dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam di toko kopi tolen. Ada orang kaya dan kiri. Dah iya Pak, nulis lagi, nulis di atas meja ya. Nah bukan di situ Pak. Yang 2 jadi 5, 6 jadi 9, 1 jadi 7 ya Pak. 6 jahanam dia iblis Pak tengkanak nitis lalar ya. Ah ini isuk pasang lagi ya. Apa namanya Pak ya? Pasang nomor, kita ketahui Ibu pasang nomornya. Berasa laki itu sudah kali pasang nomor kalung dia. Ya, kalung ya. Ya nangar cepet Bu ya. Pasang nomor. Habis pulpen Pak Ailiur tuh lagi jadi pulpen nih Ailiur tuh Be. Terus meja ya. Parahnya Pak. Oke lah dia. Dosa judi kita terima lah Bapak Ibu. Itu dosa syirik lagi ya Pak, orang masang nomor tuh dosa syiriknya, ada syirik. Kemarin Pak ada temuan saya Pak di pasar, pasarnya jangan sebutkan pasar jangan sebutkan pasarnya. Ada orang tabrakan Pak oto dengan motor, dikiranya nulung dasar nambah kabel motornya. Dah udah dipasang lagi nomor plat ya Pak. Itulah orang gila nomor tuh Pak. Apa pun dijadikan nih. Syirik lagi. Percaya dengan orang tabrakan. Ada orang gila lewat tanya orang gila, Wak berapa nomor? Percaya lagi dengan orang gila parah Pak, nomor tuh bahaya lah. Mendapat yang dah suah, yang masih lah ya. Nah, perhatikan awak, perhatikan lah. Nah, nyuruh kaya be, nah nyuruh kaya, nyuruh sontok nangis besar nomor ya, judi lah pasti ini. Nah ini Bapak Ibu, jadi Ibu tadi cara nak ke maka kami sa'i harus usaha. Nah cumi kemarin Pak ada di Singawang, Pak di Singawang di Sekurang ada protes dengan saya Haji Wasli. Kami itu udah berusaha tiap hari burik ditungguin ke langit tuh. Apa sih Bapak? Kerja. Nggak juga bisa pagi. Bapak Ibu ada, tapi udah usaha. Kemudian yang kedua, apa yang salah kami? Padaan salah. Itulah tadi haji labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, dan panggilan ini tidak semua bisa ditujukan kepada semua orang Pak, kecuali orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, mencaratnya nak pagi haji, nak umroh, ada amalan yang sederhana Pak, ada amalan, tapi kerja juga ya. Ibu bapak habis sholat subuh Pak, amalkan surah Al-Ikhlas 100 kali Pak. Bu ingat Bu, Ibu cara kena ke Makkahnya. Nanti mulai isuk habis sholat subuh, amalkan surat Al-Ikhlas 100 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 100 kali Bu. Tapi lah sholat subuh. Itu amalkan dia, tapi kerja. Usaha baca Al-Ikhlas, kolen dan balik-balik dari masjid, sebuah yang kolen dan kerajin ada habis sewa. Kerja. Tapi ada amalan itu. Menipu bapak caranya nak ke Makkah, nanti habis sholat subuh amalkan surat Al-Ikhlas dan 100 kali Bapak Ibu amalkan. Nah cuman kemarin Pak Haji protes dengan saya, orang sangi itu ada protes dengan saya. Pak Haji Wasli, saya itu udah bertahun-tahun ngamalkan surat Al-Ikhlas dan juga berangkat ke Makkah. Dah saya bilang Ibu bapak buka lemari, buka surat tanah Bu. Ada ke surat tanah. Insya Allah berangkat Pak. Iya terakhir ya. Jadi seandainya kalau memang ibu bapak itu udah bertahun-tahun ngamalkan surat Al-Ikhlas dan juga berangkat ke Makkah,
buka lemari, buka surat tanah, insya Allah berangkat. Tapi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, nah kemudian selanjutnya Bapak Ibu, hari itu kita digumpulkan oleh Bang Gunawan. Nah berkaut ke ember-ember tuh anak Pak Gunawan. Dah jam 10 lewat ayo. Jadi Ibu Bapak Ibu yang berbahagia, kita berbicara tentang haji dan umroh ini. Jadi haji dan umroh ini Bapak Ibu, dalam kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu, labbaik la syarika laka labbaik, ya Allah aku datang bersumpah kepadamu tidak akan pernah syirik lagi kepadamu. Ingat Bapak Ibu, jadi orang yang berhaji itu bersumpah kepada Allah tidak akan pernah lagi syirik, percaya minta pertolongan apapun selain daripada Allah. Bapak Ibu, ngapain Nabi menyampaikan hal yang demikian? Karena masih banyak orang yang pergi haji, pergi umrah Bapak Ibu, syirik banyak. Termasuk kita orang Sambas Bu Ade, tiap tahun saya temukan tuh Ade nih uangnya aku itu bagi haji itu syirik masih Bapak Ibu Ade. Karena dia kurang ilmu, kurang pengalaman, kurang bertanya, kurang dengar, itu yang bahaya. Tahun kemarin Bapak Ibu Ade, jamaah kita Sambas pagi haji Bapak Ibu Ade bawa langsung batu Pak ke Makkah. Ah bayangkanlah, langsung batu, ditawakkannya langsung batu Pak. Saya tanya, ngapain ya Ki? Ya Allah Pak Haji Wasli, gara-gara langsung batu itulah saya bisa pergi haji, katanya Bapak Ibu yang kalah. Jadi ceritanya Bu, ya langsung batu ya, dari dia mulai berhidup, dia langsung batu ya, tak ada pacah ya, emang kurang ajarnya Pak itu ya, tak ada pacah ya tuh. Jadi dicayai langsung batu tuh, mau bawa berkah rahmat bagi dia. Dari dia buat pondok lah, berhidup lah laki bini, sampai dia buat rumah, sampai itu punya wallet Pak, dia punya usaha. Gara-gara langsung batu itulah katanya Bapak Ibu bayangkanlah. Nah itu yang bahaya tuh Pak Gunawan, saya tidak tahu tuh nak bawa apa kalau dia tuh. Bahaya tuh Pak. Untung ketemu saya Bapak Ibu, saya lemparkan Pak di Makkah ya, di Makkah ya ceritanya, langsung batu ya Bapak. Dia tidak berani marah karena saya. Nah, ibu-ibu kemarin tahun 2023 ibu-ibu yang pergi haji itu ya, bawa tangkai pusat cucunya Pak, anaknya ke Makkah, bawa taimunik anaknya cucunya ke Makkah, tidak tanamkan dengan saya. Untung ketemu saya, bawa taimunik ke Pak, taimunik cucu, taimunik anak ke Makkah. Untuk apa nih Wan? Supaya nanti cucu anak saya bisa pergi haji juga Pak Haji katanya. Saya tidak tahu dia belajar nasi dengan biaya Bapak Ibu. Syirik. Jadi jangan coba-coba ibu-ibu, bapak-bapak membawa benda-benda barang tadi menjadi berkah rahmat dari pandainya. Ibu bapak datang ke Makkah berdoa meminta. Jangan coba-coba ada yang bawa basi kuning, pakai Makkah ada bawa Quran kacik Pak yang segitu yang dibaca pun habisin ke apa bandeng. Ada yang bawa padi, mau baras itu bari burung, silakan sedekah namanya. Tapi jangan padi ditawapkan. Ada kemarin juga bapak-bapak dari kampung kami sini Bapak Ibu bawa padi, boleh padi Pak, ditawapkan padi. Untuk apa ini Aki? Supaya nanti padi saya Pak tidak dimakan bangas katanya. Ya kena syirik ya Bapak Ibu. Jangan. Dalam kalimat talbiyah kita bersumpah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Aku bersumpah kepadamu tidak akan pernah syirik kepadamu. Dia orang yang berhaji, orang yang berumrah masuk kota tanah haram Bapak Ibu, dia memakai ihram, sumpah yang pertama la syarika lak Bapak Ibu. Oleh karena itu wajar kata Nabi ada dua amalan nanti Pak Gunawan. Ibu-ibu nanti yang haji ke umrah ke dia. Ada dua amalan Bapak Ibu nanti yang ditolak di hadapan Ka'bah. Apa dua amalannya? Pertama mereka yang syirik, dan yang kedua mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya.
Jadi rupanya bahaya Pak, sirik dengan durhaka dengan orang tua itu dapat berdekatan di hati. Jangan coba-coba Bapak Ibu. Ada orang yang nak pergi haji Pak, nak senang kurang dengan tetangga, ada orang yang nak pergi haji nak senang kurang dengan martuenya, nak senang kurang dengan pak tua, mak tuanya, nak senang kurang dengan dia beradiknya, Pak, ada di kita itu, ada di Samas tuh. Saya pakai Pak, saya larang dia pergi haji. Percuma nih kalau pergi haji, saya bilang. Nah, pergi haji masih kotor hatinya Pak. Taruhlah dia benar, tapi tidak boleh. Hari itu kegunaan mengumpulkan kita Bapak Ibu, bersilaturahim, saling memaafkan. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, kotor hatinya, jangan pakai haji dulu. Percuma habis duit nambah. Karena Allah tolak ibu aman soal wukuf ditolak, mabit ditolak, umrah ditolak, haji ditolak, tawaf ditolak, sa'i ditolak. Kalau masih ada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Bayangkan Bapak Ibu, pernah terjadi di zaman baginda Rasulullah. Salah satu sahabat Nabi Pak, ahli ibadah. Sahabat Nabi Bu, ahli ibadah. Hebat sholatnya, hebat zakat infak sedekahnya, hebat puasanya, haji umroh setiap tahun ke Makkah. Pengajiannya hebat, sholatnya luar biasa, ahli ibadah, sahabat Nabi. Tapi tak kalah meninggal dunia apa kata Nabi, surga tidak pantas untuknya. Bayangkan Bapak Ibu, ahli ibadah. Apa kita itu yang jauh dari sempurna ibadah kita ibu-ibu. Sahabat Nabi ahli ibadah, tapi kata Nabi surga tidak pantas untuknya. Protes Pak sahabat dengan Nabi, ya baginda Rasul, kami tidak menerima ya baginda Rasulullah. Ya kami tahu si Fulan bin Fulan ahli ibadah ya Rasulullah. Termasuk Bilal bin Rabah Pak, protes dengan Nabi. Apa jawab Nabi Bapak Ibu? Dia tidak pantas surga. Ia pernah satu kali durhaka kepada kedua orang tuanya. Bayangkan Bapak Ibu. Ini jangan main-main Pak dengan kedua orang tua kita. Jangan main-main Bapak Ibu. Surga tidak pantas untuknya. Dah ahli ibadah ya Bapak Ibu. Maka sampaikan dengan anak cucu dilihat kita Bapak Ibu, jangan pernah anak cucu kita durhaka kepada kedua orang tuanya. Hebat pun dia sekolahnya tinggi, hebat ibadahnya, tapi pernah durhaka kepada kedua orang, dia belum maaf kepada kedua orang tuanya, surga tidak pantas untuknya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Maka yang masih punya orang tua itu kita di dunia, bahagiakan umat ayah kita, patuh dan taat kepada umat ayah kita. Jangan ibu bapak lebih hebat dari kedua orang tuanya. Misalnya kita hari-hari makan nyaman, pakaian bagus, rumah mewah bertingkat, mobil mewah. Umat kita diam di gubuk, makan garam belacan, ikan masing buruk, pakaiannya copang cabai, sedang kita mewah. Ini anak ciri-cirinya yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu ingat, tidak peduli, kurang peduli dengan kedua orang tuanya. Maka nak pergi haji itu Pak Gunawan, kalau orang tuanya masih ada, mohon sembah sujud dulu kepada kedua orang tua. Kalau memang sudah tidak ada kedua orang tua, maka kalau bila bisa dijangkau ziarah Pak, kita ke kuburannya dulu Bapak Ibu, ziarah kita Bapak Ibu, doakan kedua orang tua kita. Nah kemudian Bapak Ibu, umat ayah kita itu udah mati, udah meninggal dunia, udah wafat. Bagaimana kita berbakti? Ibu bapak kita kedua orang tua udah meninggal dunia, wajib berbakti kepada kedua orang tua ini. Yang pertama, doakan ya Bu setiap saat. Emak ayah kita yang udah meninggal dunia, doakan. Karena apa Pak? Yang dapat menolong kedua orang tua kita di dalam kubur bukan anaknya yang berpangkat, anaknya yang pejabat, yang kaya, bukan. Tidak bisa nulung ya Bapak Ibu. Pak Camat tidak bisa nulung orang tua di dalam kubur. Bupati tidak bisa nulung. Yang dapat menolong kedua orang tua kita di dalam kubur Pak siapa? Doa kita, doa anaknya, terutama anak-anak yang soleh ya Bapak Ibu. Iya. Yang dapat membebaskan azab kubur kedua orang tua kita, yang dapat menerang-menerangkan alam kubur kedua orang tua kita, doa anaknya Pak. Terutama anak-anak yang soleh ini Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Jadi ingat. Yang kedua, bagaimana cara berbakti kepada umat ayah kita yang sudah meninggal dunia Bapak Ibu. Ibu bapak nanti ada harta, ada duit, maka Bapak Ibu sesekali infakkan harta kita, hadiahkan untuk kedua orang tua kita Bapak Ibu. Hadiahkan, saya berinfak bersedekah untuk kedua orang tua kita. Al-Fatihah Bapak Ibu, insya Allah sampai.
Kemudian yang ketiga, bagaimana cara berbakti kepada umat ayah kita yang meninggal dunia? Jaga kerabat hubungan silaturahim Pak. Pak tua, matua, orang-orang terdekat kedua orang tua kita. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, bagaimana cara berbakti kepada umat ayah kita yang sudah meninggal dunia? Umat ayah kita belum haji, belum umroh, maka badalkan dia, hajikan dia, Bapak Ibu. Ini salah satu cara berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Jadi banyak jalan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, silakan. Semangat ya, udah ada nampak hidangan deh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Nah, haji ini haji. Ibu bapak datang ke Baitullah, datang ke Arafah, datang ke Musdalifah, datang ke Mina, datang ke Ula Aqabah. Nanti di Madinah kita di Raudah, apa yang kita bawa? Pesan-pesan apa nanti? Doa. Doa Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu hadirin yang berbahagia? Doa. Dan tidak ada tempat di dunia ini yang lebih mustajab kecuali ada 17 tempat ijabah. Bapak Ibu ingat ini. Yang dijamin oleh Allah di dunia ini ada 17 tempat ijabah. 10 tempat ada di dalam Masjidil Haram. Yang pertama nanti di depan Hajarul Aswad, yang kedua Multazam, yang ketiga makam Ibrahim, yang keempat nanti di Hijri Ismail, yang kelima nanti Bizab, yang keenam nanti di Sumur Zamzam, yang ketujuh nanti Rukun Sami, kemudian yang kedelapan nanti Rukun Yamani, dan yang kesembilan nanti ada Rukun Iraki, dan yang kesembilan Safa, dan 10 nanti Marwah. Bapak Ibu, itu sebuah terdapat nanti di dalam Masjidil Haram. Kata Nabi, barang siapa yang berdoa di tempat yang tadi, iya Bapak Ibu, dia berdoa di Multazam kah iya, di belakang makam Ibrahim kah iya, kemudian tadi di Hijri Ismail kah iya, dia berdoa nanti di Hajar Aswad kah iya berdoa, maka Allah berjanji kata baginda Rasul tidak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu. Nanti doa, jangan bawa barang-barang nanti tawaf, pindahan kah iya doa. Nanti Pak Gunawan doakan masyarakat kampung kita itu nanti. Terus ada oke Pak, yuk sudah kita tolong yang pakai haji Pak, doakan kawan-kawan yang belum ke Makkah tuh doakan. Doakan keluarga, doakan anak menantu, doakan semuanya lah untuk bisa berkunjung ke Baitullah ya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Jadi doa Bu, doa, ingatkan berdoa, kirim berdoa. Jangan malas untuk berdoa. Karena apa? Satu kali amalan ibadah di Al-Haram Makkah, satu kali amalan, satu kali ibadah di Al-Haram Makkah, situ perbandingannya sama dengan 100.000 kali amalan. Bapak Ibu bayangkanlah, 100.000 kali amalan, bayangkan. Nanti Pak Gunawan nanti di hadapan Ka'bah di Masjidil Haram nanti berdoa satu kali Pak, berdoa satu kali doa, situ sama dengan 100.000 kali berdoa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Nanti Pak Gunawan di Al-Haram Makkah baca Al-Quran satu ayat, nanti Al-Quran yang dibaca di Al-Haram Makkah satu ayat yang dibaca situ sama dengan 100.000 kali ayat. Bapak Ibu, saya ambil contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, satu ayat Pak mengaji nanti Al-Haram Makkah, satu ayat Pak, situ sama dengan 100.000 kali ayat kita mengaji. Bapak Ibu, satu kali subuh di Al-Haram Makkah sami dengan 100.000 kali subuh gede. Ini janji Allah Bapak Ibu. Satu biji sigi korme Pak kalau bersedekah di sigi korme nanti sedekah di Makkah Pak, situ sama dengan 100.000 biji korme Pak kita sedekah. Bayangkanlah. Jadi ngapain? Maka saya minta nanti masyarakat banyak tangan di atas. Maka orang-orang yang berhaji, contoh lihat orang di Makkah di Madinah Bapak Ibu, beraput sedekah Pak Sinun. Kalau di Makkah di Madinah yang beraput sedekah, beraput tangan di atas. Mungkin di situ kadang-kadang dibalik beraput tangan di bawah, beraput minta sedekah ya Pak, kita di situ kadang-kadang Pak ya. Kalau di Makkah Bapak Ibu gengsi orang ngaku sontok, di Makkah gengsi orang ngaku miskin Bapak Ibu. Semuanya yang di Makkah orang kaya, karena dia banyak berinfak, banyak bersabar, banyak tangan di atas.
Mun kita situ kadang-kadang mohon maaf Pak, mun di kita Pak, kadang-kadang di kita Pak. Yang kaya pun kadang-kadang aku sontok Pak di kita itu. Maka pernah ada bantuan-bantuan kadang-kadang nanti kaya dah. Mun di Makkah panda orang Pak selalu berlomba-lomba tangan di atas, berlomba-lomba begitu. Tanya orang-orang yang pernah berhaji, tanya orang-orang yang pernah berumroh ini Bapak Ibu. Bagaimana sini orang bersedekah Pak? Bukan pakai truk Pak, pakai tronton bersedekah sini Bapak Ibu. Jadi ini, maka saya minta kepada masyarakat dan kepada kita semua Bapak Ibu. Inilah yang kita contoh nanti orang haji dan berumroh. Nah kemudian selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, haji yang Bapak Ibu lakukan nanti Pak Gunawan ini, jangan cobe-cobe nanti rusak amalan haji kita ya Bapak Ibu. Apa yang merusak dalam Al-Quran? Pertama rafasa, yang kedua fusuko, dan yang kedua jidal, artinya berbantah-bantahan Bapak Ibu. Menito ibu bapak lakukan berhaji, maka batal pahalanya Bapak Ibu. Habis percuma Bapak Ibu. Rafasa mulut tuh dijaga betul-betul, mulut tuh dijaga. Jangan berkata jorok lagi kata Allah. Rafas. Nggak boleh lagi nak ngerajakan kawan, nak ngolok kawan, nak nipu kawan, sampai nak hianati kawan, kotor. Nakil haji umrah Pak disebut dengan perjalanan suci, ingat nih. Tidak ada perjalanan di dunia ini yang lebih suci dari haji dan umrah Bapak Ibu. Ngapa haji dan umrah itu disebut dengan perjalanan suci? Karena nanti seorang haji tahun itu Pak orang sama dengan 306 orang Bapak nanti. 306 orang yang berkunjung ke belakang perjalanan suci, tempat yang dibagi nanti tempat yang suci Bapak di Masjidil Haram, bayangkan. Ngapa haji dan umrah perjalanan suci? Nanti Allah adalah Maha Suci. Dan Allah tidak menghendaki orang yang kotor Pak, masih kemakan kotor hatinya itu kami. Tadi masih doan saling mau maafkan, kotor hatinya jangan pakai haji dulu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, kata Allah. Beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, hatinya, dan celaka orang-orang yang motornya ini, kata Allah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, harus suci dulu hatinya. Dan haji ini harus diawali dengan niat apa Pak? Ikhlas. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kamu apa sebagai bekal takwa, iman, keikhlasan. Pak Gunawan jangan coba-coba pagi haji berangkatnya nanti niatnya tidak ikhlas Pak. Kalau sedandam. Selama itu aku ditaruh tuh ya sapkere tolen tunggu kalau aku beli haji nak merasa kalau sedandam banyak. Nah, tidak bisa ya Pak Gunawan. Tolong saya berangkat haji dulu lah. Niat macam ya Pak. Kalau sedandam nameng. Selama itu aku tuh dan kena panggil Pak Haji. Ada orang panggil dulu Pak balik haji, lupa ngambil Pak Haji, lupa ngerepek. Wak, Wak. Berapa itu Wak? Puluhan juta tuh Wak. Ngerepek Pak. Jadi pagi haji dari galar Pak, supaya satu orang Pak Haji. Jangan coba-coba ya Pak Gunawan. Atau kelas dandam namanya Pak ya. Selama itu taruh aku tuh bisa kere, tuh di bawah tuh kalau aku beli tidak merasa engkau. Itu Pak, itu kita adat Pak. Ini taruh majelis adat namanya. Adat boleh kita pakai asal tidak bertentangan dengan syariat, dengan agama, boleh Pak. Ini adat. Itu Pak yang saya pakai Pak, orang-orang yang berhaji, berumrah Pak, itu baju gamis Pak, itu baju orang Arab tuh, bukan baju haji Pak, itu bukan baju haji, itu bukan. Itu baju orang Arab Pak, itu yang saya pakai itu Bapak yang gamis itu baju orang Arab deh. Abu Jahal Pak pun itu juga bajumu. Abu Jahal deh. Sama. Kayak di Makkah Pak, nelayan, kayak petani, kayak buruh, kayak polisi itu di bajunya Pak. Itu baju orang Arab, bukan baju haji. Nah cuma ulama sampas kayak mari Pak. Orang-orang kita gitu, ulama kita sama dulu. Mun kita balik dari Makkah, haji kayak umrah kayak di majelis, maka pakailah baju orang Arab. Ya Pak ya ada, iya ada. Ada tuh kami pakai itu ada. Jadi kami itu bukan berarti lebih hebat dari bapak-bapak, bukan, ini majelis. Ini karena kita di masjid ada adat, ada aturan, ada perjaka namanya, pengatur majelis Bapak Ibu. Boleh kita campur boleh, nggak masalah. Itu adat budaya boleh kita pakai. Asal tidak bertentangan dengan syariat, boleh Bapak Ibu.
jangan dikatakan itu pakaian haji, itu haji bukan, itu pakaian orang Arab, orang Makkah ya. Nah iyalah Bapak Ibu. Jadi makanya saya kemarin juga agak ini, ada salah satu masyarakat Bapak Ibu protes, ria, nanti itu bukan ria apa, ini pakaian. Kita mau hormati orang yang mengundang. Kita bukan ria, tergantung niat lah. Bapak-bapak yang belum haji boleh pakai itu boleh. Siapa yang melarang? Beritahu saya Pak, siapa yang melarang Bapak Ibu nanti pakai gamis? Itu pakaian orang Arab tuh. Cuma di majelis kata orang ulama kita dulu, maharaji imam Pak dulu, orang-orang sama kita dulu. Pun kita balik dari Makkah, haji kepada nanti majelis maka pakailah baju orang Arab. Iya Pak, nang jadi pengen. Ini adat. Tidak ada di daerah lain Pak, di Sambas yang pakai adat macam itu kita Bapak Ibu. Bukan berarti kita lebih mulia, bukan Bapak Ibu. Nah cuma yang haji itu hebatnya gelarnya memang hebat Pak, satu macam haji. Jadi haji itu tidak pernah turun Pak gelarnya. Orang pagi haji, nak kemana pagi haji? Balik haji Pak, dari mana? Dari naik haji Pak, baliknya pun dari naik haji. Ya, itu hebatnya Pak haji. Jadi kita belum pernah mendengar mantan haji, belum pernah kata tinggal situ. Mantan haji, muhrim, tidak bisa Pak gitu. Tidak boleh Pak. Yang dah mati Pak pun masih sebelah hajinya. Kuburan sapi, oh kuburan haji anu ya. Oh kuburan haji Nazaruddin ya Pak, misalnya Pak, misalnya. Jadi kuburannya Pak pun masih orang, itu hebatnya haji. Jadi tidak pernah kita melihat orang mantan haji untuk bekas haji dulu, ya tidak pernah Bapak Ibu. Ini salah satu cuma itu kehebatannya Bapak Ibu. Jadi mulia, sangat mulia Bapak Ibu. Jadi maka itu saya pesankan kepada masyarakat itu tadi punya karena pagi haji umrohnya, maka pertama pasang niat, yang kedua sa'i, artinya usaha. Nah, kalau kita udah usaha maka ikhtiar dilakukan, maka Pak itu janji Allah nanti yang mengaturnya. Kalau Allah ada menghendaki, ada aja jalannya Bapak Ibu. Ada aja jalannya. Lewat tangan orang, menantu, tangan siapa pun kalau Allah berkehendak ada aja jalannya Bapak Ibu. Karena banyak orang yang berhaji, tangan kosong, tidak begitu, tapi karena Allah memanggil, ada aja jalannya. Nanti ikhtiar Bapak Ibu. Ya kemarin dari situ tuh ada Pak, orang yang sotok, bisa pagi haji banyak Bapak Ibu. Ada salah satu kampung di kita Pak yang sotok. Sotoknya Bapak Ibu anaknya 8, diam di Kabonurang Pak. Diam di Kabonurang. Diam ke mopong, nanti ke mopong teman mopong, apa itu mopong Bapak Ibu? Bapak Ibu mopong bagi hasil namanya, bagi hasil. Anaknya 8 Pak, diam di Kabonurang Pak. Anaknya 8. Kita tidak tahu apa kerajaan faktornya banyaknya anak itu. 8 anaknya Pak. Cuma orang itu Pak, setiap hari orang selamatan haji umrah dia datang, carat. Tapi dia sadar itu sontok pada mungkin pagi haji. Tapi Allah berkehendak lain. Suatu saat Pak dia tuh ngerumbukan baturan kimile Pak, ngerumbukan kimile, nyangkul kimile Pak, baturan kimile, jumpa barang antik Pak, tebayan antik waktu ya. Waktu pergi haji dengan saya tahun 2002 Bapak Ibu. Waktu masih haji masih belasan juta, dijual dengan Cina biawak Pak, biawak kucing 60 juta waktu ya Bapak Ibu, banyak Pak 60 juta. Nah pergi haji, kurang sontok, tadi kan naik usaha biar dapat barang antik, pergi haji langsung berangkat, sekarang jadi orang kaya deh Bapak Ibu. Jadi nanti ibu-ibu, nanti bapak-bapak, nanti dari acara pagi haji jangan khawatir. Ibu yang tahu nanti, sampai tahu tengah hari kan mulai lambang ikan masin kan tampang buah kelapa, dan kelambungnya jadi ampas misalnya Bu. Manalah kita tahu. Nah, manalah kita tahu Pak. Tadi orang tadi dapat bayar nanti. Kalau ibu-ibu misal sore kan, nah mulai simpur dengan meeting mulai lama. Ambil buah kelapa tumbuh, tampang buah kelapa, tanya dia ambil lambungnya Bet. Nah tapi sedang menghayal Bu, mampus saya nanti, oh aja asli pemula atau tak jadi ambil lambung tuh ayam. Jadi inilah Bapak Ibu haji, diajak jalannya kalau Allah berkehendak. Nah oleh karena kami haji ini ada perjalanan suci, maka hati itu harus suci dulu Bapak Ibu, suci hati itu. Niat kalau ikhlas dulu. Kalau sudah ikhlas, maka karena Allah lah kita ibadah nanti setiap apapun Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu orang yang berhaji. Air matenya Pak, air matenya aja Pak orang yang berhaji ngerti Bapak Ibu. Air matenya aja nanti di hadapan Ka'bah. Nanti ibu bapak nanti di hadapan Ka'bah berdoa di hadapan Ka'bah. Kemudian di hadapan Ka'bah kita ingat dosa-dosa kita masa lalu Bapak Ibu. Menyesal kita dengan dosa kita Pak dan masa lalu di hadapan Ka'bah. Dan sampai ibu bapak tadi menangis di hadapan Ka'bah. Setetes air mata yang gugur di hadapan Ka'bah kata Nabi diganti oleh Allah 70.000 kebaikan Bapak Ibu bayangkanlah. Air matanya tolong pun Allah ganti bayangkanlah. Inilah kehebatan orang-orang yang berhaji dan berumrah. Dan air mata itu kadang memadamkan api
neraka selama-lamanya. Inilah salah satu kehebatan. Makanya ibu bapak jangan takut pergi haji, pergi umroh. Tadi artinya jual, asal cari jual tanah orang baik. Silakan, ini jual berangkat bapak ibu. Silakan, no, soalnya berangkat nanti. Daftar sekarang memang haji itu sama Pak 22 tahun Pak sekarang sampai. Antriannya 22 tahun luar biasa. Ya memang kalau yang tua-tua, lonye-lonye memang jawabannya memang umroh bapak ibu. Usah nak mana nanti saya itu mau umroh berangkat dan saya dan Pak. Nah, dan juga ya. Karena saya umrohnya nanti Pak setiap bulan dari keberangkatan. Nanti paling tuh nanti saya istirahat 1 bulan Pak dan haji itu. Nanti istirahat 1 bulan, nanti balik haji saya udah bawa umroh lagi Bapak Ibu. Setiap bulan ada keberangkatan. Nah, nanti spesial nanti di bulan Desember, ibu-ibu cara ke Kairo, Mesir nanti piramid Firaun Pak. Jejak Nabi Musa nanti ke Mesir di Kairo nanti saya bulan 12 Pak nanti umroh di bulan 12. Dengan biaya kurang lebih 37 juta. Nanti 4 hari di Mesir, 4 hari Makkah, 4 hari Madinah Bapak Ibu. Jadi nanti umrah plus Mesir Kairo nantinya. Nah, jadi kalau umrah reguler ini biasalah reguler kita 34 sampai 35 juta Pak nanti umroh. Nanti setiap bulan kita ada keberangkatan Bapak Ibu. Sampai tahu nanti orang semua tuh syarat lagi nak berangkat umroh nanti dengan saya hubungi jangan ke saya. Nah yang terakhir tidak akan selesai Bapak Ibu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari itu tentunya mendapat berkah ridho dari Allah, dan kita doakan nanti Pak Gunawan dan kawan yang berangkat nanti doakan nanti bapak-bapak tuh terutama masyarakat kampung sebuah tuh nanti yang belum ke Makkah nanti semoga nanti bulan-bulan dan tahun akan datang Allah luaskan juga rezekinya, Allah panjangkan, Allah siapkan deh biar nanti bisa masyarakat kampung kita bisa berangkat ke Baitullah semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi impian kita al-hajju mabrur lain salahu jazaun illal jannah, kata Nabi. Haji mabrur tidak dibalas oleh Allah kecuali surga. Ini impian orang yang berhaji dan berumrah. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami ya Allah, sehatkanlah kami ya Allah, dan luaskanlah rezeki kami semua ya Allah, sehingga kami bisa berkunjung memenuhi panggilan-Mu ke Baitullah dan berziarah kepada baginda Rasul di Madinah Al-Munawwarah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Engkau cabut nyawa kami ya Allah sebelum kami menjadi orang muslim mukmin yang sesungguhnya ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa para pemimpin-pemimpin kami, dan dosa-dosa para kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah ya Tuhan kami, sungguh kami perjalanan jauh ke tanah suci ya Allah, maka lapangkanlah urusan kami ya Allah, mudahkanlah urusan kami, siapkan kami, kuatkan kami ya Allah, dan kembalikan kami nanti pulangnya haji yang mabrur dan mabrur. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.